Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok H PJBL Statistika, kelas Farmasi B angkatan 2024 dengan anggota Azahra Rida Nailah dengan NIM 53, Ratna Febrianti dengan NIM 59, Salma Fadila dengan NIM 62, dan Naufal Firdaus dengan NIM 80. Apakah senam benar-benar bisa menurunkan tekanan darah secara signifikan, dan bagaimana cara membuktikannya secara ilmiah? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana analisis statistik dapat digunakan untuk mendukung bukti ilmiah, khususnya menggunakan perangkat lunak JASP dengan metode uji Wilcoxon Sign Rank Test. Mari kita mulai dengan mengenal apa itu JASP. JASP adalah perangkat lunak statistik gratis dan open source yang dirancang agar mudah digunakan oleh siapa saja, mulai dari mahasiswa hingga peneliti profesional. Tidak seperti software statistik lain yang membutuhkan penulisan kode, JASP menggunakan tampilan grafis yang sederhana. Dengan JASP, kita dapat melakukan berbagai analisis, termasuk uji normalitas, uji T, ANOVA, regresi, dan tentu saja analisis non-parametrik seperti uji Wilcoxon. Ini sangat membantu, terutama ketika kita bekerja dengan data yang tidak memenuhi asumsi-asumsi statistik parametrik. Mari kita lihat studi kasus dari sebuah penelitian yang dilakukan di Panti Wreda Dharma Bhakti, Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah senam hipertensi dapat menurunkan tekanan darah sistolik pada lansia. Sebanyak 28 lansia yang memenuhi kriteria inklusi dilibatkan. Tekanan darah mereka diukur sebelum dan sesudah program senam hipertensi. Data yang digunakan adalah tekanan darah sistolik pre-test dan post-test. Data ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Namun, sebelum melakukan uji hipotesis, langkah awal yang harus dilakukan adalah menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa baik data pre-test maupun post-test tidak berdistribusi normal, karena p-value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Karena data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka uji parametrik seperti Peirce test tidak dapat digunakan. Sebagai alternatif, digunakanlah uji non-parametrik Wilcoxon Sign Rank Test. Uji Wilcoxon dirancang untuk membandingkan dua kelompok data yang berpasangan dan tidak berdistribusi normal. Ini sangat ideal untuk data yang berskala ordinal atau interval, seperti dalam kasus tekanan darah ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah analisis Wilcoxon di JASP. Pertama, buka aplikasi JASP dan cari file data yang ingin dianalisis dengan cara klik New Data, klik Analisis, klik garis 3, kemudian pilih menu Open. Pilih data yang ingin diujikan. Kedua, setelah data terbuka, pilih menu deskriptif dan klik deskriptif statistik untuk mencari normalitas data senam untuk menurunkan hipertensi. Ketiga, masukkan dua variabel yang akan dibandingkan, yaitu data tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Pastikan data yang dibandingkan berupa data scale, bukan nominal. Keempat, klik statistik dan klik distribution Shapiro-Wilk test. Uji normalitas Shapiro-Wilk test digunakan karena data yang disajikan hanya 28 data. Jika sudah diklik, di sini akan muncul p-value-nya, terdistribusi tidak normal, yakni 0,005 dan kurang dari 0,001. Sehingga dapat disimpulkan data tidak terdistribusi normal. Sehingga Peirce test dapat dilakukan dengan opsi Wilcoxon Sign Rank Test. Kelima, klik t-test dan pada classical, klik Peirce Sample t-test. Masukkan dua variabel yang akan dibandingkan, yaitu data tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Keenam,
klik opsi Wilcoxon Sign Rank Test dan akan muncul p-value P kurang dari 0,001. Dari hasil uji Wilcoxon diperoleh nilai p-value sebesar kurang dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sebelum dan sesudah senam hipertensi. Secara rata-rata, tekanan darah sistolik turun dari sekitar 151,7 mmHg menjadi 130,6 mmHg. Penurunan sebesar lebih dari 21 mmHg ini tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga secara klinis. Dalam konteks farmasi, hal ini menunjukkan bahwa senam hipertensi dapat menjadi intervensi non-farmakologis yang efektif dalam membantu menurunkan tekanan darah, khususnya pada kelompok lansia. Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, senam hipertensi memiliki dampak signifikan terhadap penurunan tekanan darah. Kedua, uji Wilcoxon adalah pilihan tepat ketika data tidak berdistribusi normal dan terdiri dari pasangan data. Ketiga, GASP merupakan alat yang sangat berguna dan mudah digunakan untuk melakukan analisis statistik, bahkan bagi pemula. Melalui pendekatan ilmiah dan bantuan teknologi seperti GASP, kita dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat, khususnya dalam bidang kesehatan dan farmasi. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa untuk dapat mencoba GASP sebagai metode pengujian data. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami juga sangat terbuka untuk diskusi maupun masukan yang membangun. Silahkan juga coba sendiri langkah-langkah analisisnya, agar bisa lebih memahami prosesnya secara langsung. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga sukses selalu untuk kita semua.